Jadi terdapat 3 proses utama dalam human-centered design. Yang pertama adalah discover, yang kedua ideate, dan yang ketiga prototype. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu discover. Tahap discover ini maksudnya adalah kita mendiscovery, yaitu menelusuri apa yang ada di luar sana, di lingkungan masyarakat, dan juga kita bisa bertanya-tanya langsung dengan masyarakat tersebut. Nah, dari proses discovery ini kita dapat menemui mungkin permasalahan, dan setelah menemukan permasalahan tersebut kita bisa menjadikan permasalahan tersebut sebagai latar belakang dari proyek apa yang mau kita laksanakan. Selanjutnya itu ada ideate. Nah, di sini ideate itu dilaksanakan seusai kita mengamati permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian masalah tersebut itu disintesiskan menjadi sebuah insight yang mana akan mengarahkan kepada solusi atau peluang dalam melaksanakan perubahan. Nah, ideate itu terkumpul dari pemikiran-pemikiran yang berbeda yang merupakan sebuah rute, bukan hambatan dalam menuju inovasi. Dilaksanakan dengan menguji ide-ide yang saling bertentangan satu sama lain dan menghasilkan pemikiran yang lebih jelas dan meningkatkan ketertarikan. Nah, di sini ideate itu nanti akan menjadi sebuah prototipe. Setelah melalui discover dan ideate, ada pula yaitu prototype. Prototype sendiri berupa bentuk dasar dari sebuah produk, di mana tahapan tersebut adalah tahapan yang paling penting, sangat penting untuk sebuah produk dalam perencanaan pembuatan, karena menyangkut keunggulan dari sebuah program tersebut. Nah, prototype sendiri merupakan contoh atau model awal untuk sebuah produk atau program untuk berjalan. Nah, untuk tahap discover pada program yang kami usung, itu dikarenakan munculnya berbagai kasus bullying yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia yang ditujukan kepada anak berkebutuhan khusus. Salah satunya yaitu terjadi beberapa bulan yang lalu, itu dilakukan oleh anak SD di salah satu daerah di Indonesia yang ditujukan perilaku bullyingnya itu kepada teman sebangkunya. Nah, hal itu dapat menimbulkan teman sebangkunya atau korban ini mengalami depresi berat. Nah, selain itu, terkadang kita jumpai juga individu yang sulit untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus, sehingga apabila tidak terbiasa, itu mereka akan cenderung menghindari individu yang memiliki disabilitas tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, serta memunculkan sikap toleransi kepada anak berkebutuhan khusus. Padahal anak berkebutuhan khusus itu dapat melakukan hal yang sama seperti individu lainnya, serta mereka memiliki kesempatan untuk berkembang dan berprestasi dengan sebaik mungkin. Nah, jadi setelah kita mengetahui ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan bullying yang dialami oleh anak ABK, kemudian kita amati, kita pelajari, dan kemudian kita analisis. Sebenarnya, apa sih penyebab perlakuan bullying yang ditujukan kepada anak ABK ini? Sampai akhirnya, setiap permasalahan-permasalahan yang telah kita analisis, itu mendapatkan satu kesimpulan yang sama, satu kesimpulan dari semua permasalahan, bahwa ternyata perlakuan bullying ini disebabkan karena teman-temannya itu belum tahu bahwa sangat penting untuk menghargai perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Sehingga kita harus berupaya bagaimana caranya kemudian masing-masing orang, masing-masing individu mereka itu menyadari bahwa saling menghargai perbedaan yang dimiliki oleh individu itu merupakan hal yang sangat penting seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prototipe dari proyek ini. Proyek ini muncul setelah ide dari kami bersama, yaitu ingin meningkatkan rasa saling menghargai satu sama lain mengenai perbedaan yang kita miliki. Lalu kami menggunakan anak-anak yang berada di sekolah inklusi sebagai partisipan, karena pada masa kanak-kanak kita akan lebih mudah dalam menerima suatu hal yang bisa juga kita teruskan hingga kita dewasa nanti. Lalu kami menggunakan sekolah inklusi di mana kita juga bisa memberikan contoh langsung bahwa ada anak keterbatasan seperti ini. Lalu proyek ini juga kami kemas dalam bentuk game sehingga anak-anak menyukainya. Dan diharapkan dari proyek ini nanti anak-anak bisa saling menghargai satu sama lain atas perbedaan yang dimilikinya dan juga bisa dilanjutkan hingga dewasa nanti. Namun sayangnya proyek ini masih belum terlaksana karena masih terkendala dengan
kondisi lain, yaitu adanya coronavirus atau COVID-19. Jadi kontribusi yang sudah saya lakukan untuk tugas ini adalah yang pertama saya ikut mendiskusikan tentang program yang akan dipilih. Lalu saya kemudian di sekolah yaitu tempat yang akan kita pilih untuk menjadi pelaksanaan program. Karena juga kita bertemu dengan KPU untuk memberitahu apa maksud dan tujuan kita dan bertanya apakah ada anak ABK dan juga bertanya apakah sekolah tersebut bersedia untuk menerima kita untuk melaksanakan program yang akan kita bawa. Lalu melalui surat izin janji dari jurusan, saya kembali ke sekolah tersebut bersama teman saya untuk memberikan izin dan juga proposal untuk memperluas lagi tentang tujuan kita. Lalu saya juga mengisi workbook kelompok, dan yang terakhir kita sosialisasinya akan benar-benar terwujud. Saya akan memberikan contoh satu bahasa isyarat dan juga saya akan melakukan refleksi di ruangan di mana tempat kita akan melaksanakan sosialisasi tersebut dan juga dokumentasi. Untuk kontribusi yang saya berikan terhadap program yang akan kami usung, yaitu pada minggu pertama tanggal 26 Februari 2020 saya melakukan diskusi kelompok bersama teman-teman di mana saya menentukan tema, menyusun konsep, serta memberikan ide dan masukan. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2020 saya melakukan diskusi kelompok kembali di mana saya mencari sekolah inklusi, menentukan tempat pelaksanaan, serta menentukan waktu mengenai pengurusan surat dan pelaksanaan observasi. Kemudian pada minggu kedua tanggal 4 Maret 2020 saya ikut melakukan survei tempat dan saya melakukan observasi di SD Karis serta melakukan koordinasi dengan pihak sekolah mengenai psikoedukasi yang akan kami berikan terhadap anak-anak yang ada di SD tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2020 saya melakukan penyusunan proposal di mana saya berdiskusi dengan teman-teman dan saya ikut andil dalam penyusunan proposal yang akan diberikan kepada Ibu Dian selaku dosen KWU. Kemudian pada minggu ketiga tanggal 16 Maret 2020 kami seluruh anggota kelompok melakukan pengajuan proposal di SD Karis serta melakukan koordinasi kembali mengenai kejelasan waktu pelaksanaan program. Nah, apabila program ini dilaksanakan, saya diamanahi sebagai penanggung jawab acara di mana tugas saya yaitu menyusun urutan acara atau program yaitu rundown, kemudian saya dan Syifa sebagai MC untuk menjelaskan mekanisme tentang keberlangsungan program kepada anak-anak, serta saya menjadi salah satu tutor untuk mengajarkan sedikit pengetahuan mengenai bahasa isyarat dasar. Kontribusi saya dalam proyek kewirausahaan sosial pada kali ini adalah yang pertama, saya bersama dengan rekan-rekan satu kelompok saya menyusun proyek yang akan kita lakukan dan kemudian kita konsultasikan kepada dosen pembimbing. Yang kedua, kami menentukan di mana lokasi kami akan melakukan proyek tersebut, kapan kami akan membuat surat perizinan, dan yang ketiga adalah kapan kami akan melakukan observasi. Nah, kemudian yang ketiga, saya diberikan tugas untuk mendatangi langsung sekolah yang akan kami jadikan lokasi untuk meminta izin, dan saya mendatanginya sebanyak 3 kali bersama beberapa teman saya sampai kami mendapatkan izin. Nah, kemudian yang keempat, saya juga mendapatkan bagian untuk membuat latar belakang dari proposal kegiatan dari proyek kewirausahaan sosial kami. Nah, apabila proyek ini nantinya akan bisa dilaksanakan, maka saya juga mendapatkan bagian tugas untuk menyusun isi dan juga susunan dari acara yang akan kita lakukan nantinya. Saya dalam proyek ini berkontribusi atau dibagikan tugas sebagai humas, yaitu untuk menghubungi pihak-pihak yang ingin kami kunjungi, yaitu salah satunya pihak inklusi, ataupun juga menghubungkan informasi kami kepada anggota kelompok kami yang lainnya. Di sini itu memiliki job desk sebagai perlengkapan. Nah, perlengkapan di sini itu seperti yang sudah saya tulis di tabel kontribusi, yang mana seperti contohnya yang pertama itu mengurus surat perizinan yang ada di akademik, kemudian mencetak proposal yang akan diberikan ke sekolah serta memberikan surat perizinan dan proposal tersebut ke sekolah, kemudian mengumpulkan barang-barang yang diperlukan yang akan diperlukan saat kita menjalani proyek itu nanti di hari H, dan itu seperti membeli hadiah yang akan diberikan ke peserta yang mengikuti proyek kita nanti. Kontribusi saya di program kali ini sama seperti teman-teman yang lainnya, yaitu menyusun proyek dalam sebuah
ide, kemudian kita konsultasikan kepada pembina kita yaitu Bu Dian sendiri, kemudian menentukan tempat dan tanggal dalam pelaksanaan program kita. Kemudian ada pula program selanjutnya sama seperti Syifa dan Windy, yaitu kita datang ke sekolahnya untuk memberikan proposal yang nantinya akan dipakai untuk melaksanakan program, yaitu untuk menyosialisasikan ABK itu sendiri.